之前一直跟着我，但我平时少有外出，更是罕有哈哈哈！师傅要我慢一些，给你们充足的Halo sanak movie semua, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Pada pembahasan kali ini Raja Harimau Perak akan pergi meninggalkan kota Qianjin. Dia juga diberi sebuah kuda oleh Master Pavilion. Dia yang meninggalkan kota Qianjin. Begitu banyak hadangan dari orang-orang yang diutus oleh ras iblis surgawi. Serta dia juga berhasil menyatukan tubuh dari batu dewa roh kilin air. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Sebelum kita lanjut ke ceritanya, buat teman sanak movie semua, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Pada episode sebelumnya Raja Harimau Perak yang telah berkompetisi di Menara Qianji, sesuai kesepakatan Master Pavilion memberikan api ilahi bintang Scarlet, serta ia memberitahu orang-orang yang berada di sebelah Yao Wutong dan Li Xiyang kepada Raja Harimau Perak, agar dia bisa berhati-hati. Bagaimana keseruan dari alur ceritanya? Langsung aja kita bahas. Melanjutkan ceritanya, Master Pavilion mengatakan tentang orang-orang yang diutus oleh ras iblis surgawi. Mereka secara khusus ditugaskan untuk mengincar Raja Harimau Perak. Dengan adanya mereka bahkan pergi secara diam-diam juga tidak akan mudah. Ia juga mengatakan kalau Raja Harimau Perak berjuang untuk mendapatkan hak tinggal selama 30 tahun untuk pavilion Qixingnya. Ia juga bukan orang yang tidak tahu terima kasih. Jadi hari ini ia akan menggunakan beberapa koneksinya untuk memancing pergi mereka. Setelah itu Raja Harimau Perak bisa mengambil kesempatan untuk keluar. Ia pun berterima kasih pada Master Pavilion. Ia juga berkata kepadanya mengenai keterampilan bela diri Dewa Phoenix 9 Langit. Ia telah menuliskannya dan ia pun memberikan seni bela diri itu kepada Master Pavilion. Selagi Raja Harimau Perak bersiap-siap, Master Pavilion akan mengatur semuanya. 我已经写下来了。 Ia juga berhasil menguasai seni bela diri Sueleo atau hujan salju dan jari plum es. Ia sudah memahaminya secara alami atau mengetahui dua keterampilan bela diri dewa tersebut. Sueleo adalah seni bela diri dewa hujan salju pemusnah massal. Keterampilan ini juga selanjutnya menutup kelemahan kemampuan bertarung kelompoknya yang buruk. Selain itu jari plum dingin, kebetulan juga bela diri dewa jari, yang dapat menutup kelemahannya dalam pertarungan tangan kosong. Sebelum ia pergi, Master Pavilion menghampirinya dan mengatakan kalau anak buahnya akan memancing pergi jauh Yao Wutong, Li Xianyang dan yang lainnya. Master Pavilion juga memberikan sebuah pil yang mungkin akan dibutuhkan oleh Raja Harimau Perak. Ia pun berterima kasih. Tak beberapa lama Yun Gohong pun datang. Ia menanyakan apakah Menara Qianjin benar rusak, dikarenakan ia masih belum percaya bahwasannya Raja Harimau Perak semudah itu berhasil mencapai lantai 9. Dia yang tidak menjawab serta pandangan tajam Raja Harimau Perak. Yun Gohong pun mengerti apa yang ia maksud. 进来吧。 多谢阁主。我来只问你一个问题。Lalu Yun Gohong berpamitan. Ia pun langsung melapor kepada penguasa kota Qianjin yaitu Zhao Hantian, sekaligus guru dari Yun Gohong. Zhao Hantian yang sudah mengetahui, ia pun menyuruh Yun Gohong agar secepatnya bisa melampaui Raja Harimau Perak. Zhao Hantian juga mengatakan bahwasannya Raja Harimau Perak yang berhasil melewati lantai 9, serta mendapatkan mutiara Dewa Qiliin dan menyadari dua keterampilan dewa, sekaligus dapat membuat Menara Qianji menghancurkan diri. Ia berharap Raja Harimau Perak akan dapat memulai era baru, ataukah hanya bisa membanggakan diri seperti orang-orang yang pernah ia lihat. Itu semua tergantung hidup dalam waktu yang lama. Ia juga mengatakan bertahan hidup adalah hal yang paling sulit. Keesokan harinya Master Pavilion menemui Raja Harimau Perak.
ia mengatakan rencana mereka untuk memancing pergi jauh Yao Wutong dan Li Xianyang gagal, tetapi ia masih memiliki rencana cadangan. Ia memanggil kuda tercepat di kota Qianjin. Paviliun Qixingnya menghabisi 300 pil untuk membeli kuda itu. Kuda itu diberi nama kuda naga putih kilat. Ia memberikan kuda itu kepada Raja Harimau Perak, berharap bisa membantunya dalam perjalanan. Raja Harimau Perak yang mengatakan, kuda ini merupakan kuda kesayangan dari Master Paviliun. Tetapi Master Paviliun juga mengatakan kuda itu lebih cocok bersama Raja Harimau Perak, serta dapat menguji kecepatan kuda itu ke seluruh dunia. Ia yang akan pergi, mengatakan kepada Master Paviliun berharap suatu saat mereka akan bertemu lagi, serta ingin lebih banyak melihat senyuman Master Paviliun, dikarenakan Master Paviliun sudah lama tak tersenyum. 并且看押他们到现在，各诸位，我柳蝶衣也不是任人。这是千金城内最快的脚力，银子换作闪电白龙驹的时候，今日我将它赠送。这是你心爱之马。我希望它能够在广知晓你是闯过9关，见人。现在我认为你比我更适合这匹闪电白龙驹。可主笑容多一些。 是啊，我已经很久没有笑。 Di dalam perjalanan meninggalkan kota Qianjin, ia mengetahui bahwasannya ada yang memata-matainya, yaitu He Xingyun dan Fei Liu. Ia menertawai mereka serta akan memberikan sedikit waktu agar ia bisa menyerang. 贺行云，风飞，师傅要我慢一些，给你们充足的。 Karena kuda yang begitu hebat, ia bisa menghindari dari serangan mereka. Sesampainya di depan gerbang keluar kota Qianjin, ia dihadang oleh kawanan ras iblis surgawi. Li Feiming mengatakan mereka akan menghabisi Raja Harimau Perak. Master Paviliun dan Yun Gohong hanya bisa melihat dikarenakan mereka tidak mau ikut campur. Dengan kekuatan dan kecepatan kuda, ia berhasil menjatuh Li Feiming yang di ranah Heart Roh Pool ungu. Mereka yang menyaksikan itu semua kagum atas kekuatan dari Raja Harimau Perak, serta mereka mengatakan ras iblis surgawi dan klan pedang tirani 9 matahari bekerja sama, mengirim penjaga dewa untuk menyerang Raja Harimau Perak. Ia yang dihadang, mengeluarkan hujan salju yang telah berhasil ia pelajari, yang membuat mereka membeku. 大族的实力嘛，他们的实力天妖族和可真强九阳霸啊！道族联手，触动神位。加油啊！ 杀！李咸阳，给我挡他一会儿！可能，如此激战之下， Yu Wutong dan Li Xingyang sebagai tetua tidak bisa menghentikan Raja Harimau Perak. Li Feiming menggunakan teknik rahasia terlarang yang membuat kekuatannya meningkat. Ia mengejar Raja Harimau Perak. Karena teknik rahasia terlarang memiliki batas waktu, ia ingin mengulur waktu terlebih dahulu sebelum menyerangnya. Kuda itu juga sudah banyak menguras tenaganya, serta teknik terlarang Li Feiming sudah mencapai waktunya. Ia juga ingin mencoba seberapa kuat ranah Heart Roh Pool ungu tahap penyempurnaan. Mereka yang saling menyerang, Raja Harimau Perak yang masih di ranah aliran biru, ia pun menerobos ke ranah Heart Roh Pool ungu, yang membuat Li Feiming terkejut, serta ia mengatakan jika jenius ras manusia terus hidup, maka itu akan menjadi petaka. Ia pun menyerangnya, tetapi dengan mudah Raja Harimau Perak melumpuhkan Li Feiming, lalu ia pun pergi. 闪电白龙驹的极限匹配，不过这厉飞芒应该再试试仔细星之境圆满。再次突破，他才多大？
Yu Wutong dan Li Xingyan, beserta yang lainnya, baru datang. Mereka melihat Li Feiming tak sadarkan diri. Yu Wutong dan Li Xingyan memerintahkan mata-matanya untuk mengejar Raja Harimau Perak, untuk mencari tahu lebih banyak tentangnya. Tempat berpindah pada Wang Fan si Raja Harimau Perak yang telah kembali ke dalam goa. Di goa itu sudah ada kakek dekan dan Gao Zixu. Kakek dekan sangat senang dikarenakan Wang Fan si Raja Harimau Perak kembali dengan selamat, serta memuji keberanian dari Wang Fan si Raja Harimau Perak. Ia juga mengatakan lain kali tidak boleh mengambil resiko seperti ini lagi, apalagi secara terang-terangan membuat kekacauan di kota Qianjin. Wang Fan si Raja Harimau Perak mengatakan ini semua dia lakukan agar kakek dekan bisa menerobos. Dengan adanya gigi harimau dan api suci bintang Scarlet, setidaknya dapat membantu penerobosan kakek dekan. Ia mengatakan akan mencoba untuk menerobos agar bisa memenuhi harapan mereka semua. Kakek dekan berharap Wang Fan tidak muncul sebagai Raja Harimau Perak lagi. Ia juga melihat dalam tulang Wang Fan ada gagasan untuk menjadi raja serta harus tetap waspada. Di sini Wang Fan menunjukkan batu Dewa Roh Kilin kepada mereka, yang didapatkan saat berpartisipasi dalam tantangan Menara Qianji, yang mewakili Paviliun Qixing. Ia bertanya kepada kakek dekan, dikarenakan Wang Fan yang masih belum sepenuhnya percaya pada perkataan batu roh Dewa Kilin itu, kakek dekan mengatakan mungkin saja benar, namun binatang kilin sulit ditemukan. Wang Fan yang melihat binatang kilin saat berada di Gunung Feiyun sebelumnya, mereka pun segera pergi ke sana. Sesampainya di sana, kilin air berasal dari keluarga yang sama, mereka dapat berkomunikasi. Kakek dekan mengatakan setelah merebut tubuh binatang kilin dia akan tetap sama, penyatuan mereka pun dimulai. Penyatuan yang telah selesai kakek dekan mengatakan bagian luarnya seperti kilin, di dalam juga ada 70-80% dari tubuh kilin, selama terus berlatih keras, seharusnya bisa menjadi kilin air sejati. Kilin air itu juga mengatakan mutiara ilahi kilin telah membantunya memindahkan darah dari nadi 3-5 tahun pasti sudah dapat melengkapi nadi kilinnya. Kakek dekan mengatakan hanya masalah waktu agar bisa menjadi kilin seutuhnya, serta waktunya buat kilin itu menemui tuannya. Ia yang mengatakan jika bukan Wang Fan yang mengeluarkannya dari Menara Qianji, serta potensi yang terbatas, yang dapat disebut jenius pertama dalam 200 tahun, maka dia tak akan pernah mengenali Wang Fan sebagai tuannya, serta 3-5 tahun lagi ia akan menjadi kilin sejati. Saat kilin mengatakan itu film pun bersambung. Bagaimana kelanjutan ceritanya, akan kita bahas pada part selanjutnya. Terima kasih.